Ya. Oke, Ibu buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah, kemarin gimana ulangannya? Gampang nggak? Ya, tapi yang bagian A itu kayak A pangkat berapa gitu, itu agak bingung sih. Agak lama di bagian soal itu. Oh, gampang itu mah. Kan sama aja. Tinggal, itu kan bilangan pokoknya A semua. Terus pangkatnya tinggal ditambahin aja. Gampang kan? Semua ada di buku kok itu. Iya, yang jawabannya A doang itu. Ya. Nilainya Bu. Ya udah, Ibu, sekarang aku ngerjainnya lama, nilainya berapa? nilainya mau dikasih tahu. Ingin. Kan Serem. waktu kalian buka kuisisnya udah tahu harusnya nilainya berapa. Udah ada di slide. Iya, kalau yang kuisisnya masih kurang, terus kalian ngumpulin tugas, yang dipijarnya, ngumpulin caranya, Ibu ambil nilai dari situ. Kayak kemarin Andi kan di kuisisnya cuma dapat berapa ya? Kurang dari KKM. Tapi Andi ngerjain caranya kan, dipijar. Nah, Ibu KKM-in deh jadinya. Nanti di belakangnya. Itu yang keempat dulu tuh. Udah. Sekarang LKS-nya dibuka halaman 13. Halaman 13. Ya. Tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Udah dibuka. Ya. Kalau udah dibuka, sekarang buka. Coba kita baca tujuan pembelajarannya. Ini kita mau ngapain aja nih? Menentukan Menggunakan persamaan kuadrat dan memfaktorkan kuadrat kuadrat sempurna. Bisa baca. Ya. Terus Mengidentifikasi jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat berdasarkan koefisien-koefisiennya. Terus Juga menyusun persamaan kuadrat baru jika diketahui akar-akarnya. mengidentifikasi jenis akar-akar akar kuadrat ya. Ya. 5 menentukan membuat sketsa grafik. persamaan kuadrat serta membuat sketsa grafiknya. Ya. 6 menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik-titiknya. Ya. 7 salah Syarat yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Ya. Ada yang udah baca belum materi bab 2? Belum. Nah, materi bab 2 ini agak sulit ya menurut Ibu. Jadi kalian harus ekstra nih belajarnya. Karena Ibu ngerasa juga, iya makanya Ibu pas buka bab 2 langsung, waduh, kalian bisa nggak ya? Bisa sih, pastinya harus bisa ya. Pasti harus bisa. Makanya ditambah, kan Ibu udah jelasin nih, misalkan di kelas virtual, di rumah diulang-ulang lagi gitu ya. Oke. Ya Bu, minta soalnya yang sesuai. Minta soalnya yang apa? Yang sesuai, yang bikinin Ibu aja gitu, biar sama contohnya kayak yang Ibu kasih. Oh, itu mah nggak apa-apa. Kalau kamu contohnya cuma yang kayak Ibu, nanti nggak bisa kalau yang dikasih yang susah. Dan nih, ya udah kita mulai ya. Sekarang kita masuk ke materi persamaan kuadrat. Di sini ada 2 materi sebenarnya, ada persamaan kuadrat sama fungsi kuadrat. Nah, ini kita bahas tentang persamaan kuadrat dulu. Persamaan kuadrat
itu materinya tentang yang pertama, gimana nanti caranya menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat itu maksudnya penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat. Nah, disebutnya tuh akar-akar persamaan kuadrat. Terus yang kedua, itu ada 3 cara nanti kita cari, yaitu pemfaktoran, metode kuadrat sempurna, sama rumus ABC. Nah, yang kedua yaitu tentang aplikasi persamaan kuadrat di kehidupan sehari-hari. Coba kita lihat dulu ya. Hari ini kita belum pelajari ini sih, kita belum pelajari ini. Kita baru mau mulai awalnya aja, biar kalian paham dulu. Nah, coba kita lihat. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa nih? Air mancur. Air mancur kan? Nah, coba yang kedua. Ini gambar apa? Mana? Lagi ngapain? Lagi mana? Megang apa itu dia? Megang busur. Busur kan ya? Panah. Iya. Kelihatan busur dan bentuknya? anak panah, iya. Ya. Air mancur kelihatan bentuknya? Kelihatan. Nah, yang ketiga nih gambar apa nih? Jembatan. Bentuknya kelihatan? Kelihatan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bentuk air mancur? Busur panah Hawkeye. Hawkeye itu nama dia nih. Ada yang pernah nonton nggak filmnya Avenger? Belum. Iya nih, dia namanya Hawkeye. Nah, terus atau struktur jembatan, gimana bentuknya? Air mancur bentuknya gimana nih? Melengkung. Iya, melengkung kan? Melengkung. Terus ini panah Hawkeye bentuknya gimana nih? Melengkung. Melengkung juga. Ya nggak? Struktur jembatan gimana nih bentuknya? Melengkung juga. Melengkung juga. Nah, ini fungsinya dari persamaan kuadrat di kehidupan sehari-hari. Nanti kalau kalian bisa nih mempelajari ini dengan baik, kalian tuh bisa menentukan, ini kan melengkung ya bentuknya. Melengkung ini namanya parabola. Nanti kalian kalau misalkan mau bangun jembatan bisa pakai persamaan kuadrat nih. Gimana cara menentukan titik maksimum di atas ini? Bagaimana nih, kan ini kan dipotong nih. Nah, ini gimana nih cara nentuin di sini sama di sininya? Ini perlu perhitungan yang pas biar semuanya bagus gitu. Iya, efektif. Iya. Nah, ini adalah contoh penggunaan persamaan kuadrat di kehidupan sehari-hari. Jadi menurut kalian penting nggak belajar ini? Penting. Tinggal apapun pekerjaannya perlu banget MTK ya? Iya, makanya MTK tuh sebenarnya berkaitan banget sama kehidupan sehari-hari gitu. Semuanya pasti matematika, ada ilmunya. Makanya ini tuh nggak sia-sia gitu belajar kayak gini. Pasti nanti kepake gitu, walaupun secara tidak sadar. Lanjut ya. Berarti udah tahu kan pentingnya belajar persamaan kuadrat? Tahu. Nah, sekarang kita masuk ke materi persamaan kuadratnya, yaitu pengertian persamaan kuadrat. Pengertian persamaan kuadrat apa? Coba baca. Ada di buku. Persamaan kuadrat adalah persamaan di mana pangkat tertinggi dan dari variabelnya adalah 2. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang di mana pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Nah, sebelumnya kalian udah belajar tentang persamaan juga. Tapi bukan persamaan kuadrat, tapi persamaan apa namanya? Variabel. Linier. Pernah kan dengar? Pernah. Iya, waktu kelas 8 tuh pernah kita belajar sistem persamaan linier 2 variabel, gitu kan ya? Iya. Nah, linier itu pangkat tertinggi variabelnya 1. Pangkat tertinggi variabelnya cuma 1 nih. Pangkat variabelnya cuma 1 maksudnya. Kelihatan nggak?
Variabelnya 1. Nah, kalau kuadrat itu pangkat variabelnya 2. Variabel apa sih? Masih ingat nggak? Variabel itu yang huruf loh, bisa X, bisa Y, bisa Z. Nah, ini kan kemarin tuh kita kalau linear tuh bentuknya kayak gini ya, cuma kayak gini. Misalkan 2X tambah 1 sama dengan 0. Kayak gini kan? Kalau persamaan linear, masih inget nggak? Atau bisa juga 2X plus 2Y sama dengan 1. Nah, ini persamaan linear. Lihat, pangkatnya di sini 1 kan? Pangkatnya di sini 1, pangkat variabelnya. Nah, kalau persamaan kuadrat, nanti pangkat variabelnya tertingginya yaitu 2. Coba kita lihat bentuknya. Nah, ini. Bentuknya persamaan kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Lihat di sini pangkatnya berapa? 2. 2. Jadi paham bedanya persamaan kuadrat sama persamaan linear? Paham ya? Tahu ya bedanya ya? Kalau persamaan kuadrat berarti pangkat tertingginya 2. Kuadrat itu berapa sih? 2 kan? Pangkat 2 kan? Ya. Pangkat tertingginya 2. Terus berarti A ini sebagai apa nih? Apa sih namanya kalau yang di depan variabel namanya apa coba? Koefisien. Iya, betul. Siapa tuh yang bilang? Pinter. Masih inget ya? Berarti A ini adalah sebagai koefisien dari X X pangkat 2. kuadrat. Ya. X pangkat 2 atau X kuadrat. Terus yang B. B ini sebagai apa nih? Koefisien. Koefisien apa? X. Iya, betul. B ini sebagai koefisien si X. Terus si C ini sebagai apa? Konstanta. Nah, ada ya di buku ya? Ya, C ini sebagai konstanta. Konstanta ini yang nggak punya variabel. Yang jomblo. Ya. Paham? Pokoknya konstanta ini angka biasanya. Angka aja gitu, nggak ada hurufnya. Terus, oh iya, di sini ada syaratnya. Di sini A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa nggak boleh sama dengan 0? Ada yang tahu nggak? Kenapa nggak boleh sama dengan 0? Karena kalau A-nya sama dengan 0, jadinya kan gini ya, 0 kali X kuadrat ditambah BX tambah C dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0 nih, nah 0 dikali X kuadrat berarti berapa? Ada suaranya. 0 dikali X kuadrat, semua yang dikalikan 0 pasti berapa hasilnya? 0 tambah BX tambah C dengan 0. Nah, kalau ini kan 0 ya, berarti habis kan, sisanya tinggal BX plus C sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat bukan jadinya? Bukan. Nah, bukan. Makanya A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, berarti dia namanya bukan persamaan kuadrat. Ini persamaan linier. Jadinya persamaan linier. Ya, paham? Paham. Lanjut. Mau difoto nggak? Ya, stok difoto. Udah? Udah belum? Udah? Udah. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh persamaan kuadrat. Nah, kan tadi bentuk persamaan kuadrat ini ya, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Contohnya, tentukan A, B, dan C dari persamaan kuadrat berikut. X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 0. Berarti kita tentukan A-nya berapa. A-nya berapa? Ini kan A-nya itu koefisien X kuadrat. B-nya itu koefisien X. Ya, berarti di sini ya A-nya ya. Ini kan kalau nggak ada berarti sah. Oh, ya betul. Terus B-nya berapa?
Dua. 2. Pinter. C-nya berapa? 1. 1. Gampang? Gampang. Sekarang yang kedua nih. Ada 2x kuadrat min 5x plus 9. A-nya berapa? 2. 2. Pinter. Terus B-nya? Min 5. Iya. 5 atau min 5? Min 5. Min 5. Karena di sininya min ya tandanya ya. Jangan lupa. E-nya berapa? 9. 9. Gampang. Gampang. Nah, sekarang yang ketiga nih. X kuadrat min 4. A-nya berapa? A-nya 1. B-nya berapa? Min 4. Yakin? 0. Berapa? B itu siapa sih? B itu kan koefisien sih. X ya? Ada nggak? Ada. Ada. Enggak ada. Nah, kalau nggak ada berarti 0. iya kan jadi sama aja kayak gini nih kan X kuadrat 0 kali X. 0 kali X kan 0 ya? Nggak ada. Jadi B-nya. Ya udah. B-nya sama dengan 0. Pokoknya kalau nggak ada koefisien X doang, nggak ada koefisien X ya, berarti B-nya 0. Terus konstantanya, konstanta, iya. C-nya berapa? Min 4. Iya, betul. Konstantanya min 4. Lagi, terakhir. Nah, coba lihat di sini. Setengah X kuadrat min 2X sama dengan 4. Ini udah bentuk persamaan kuadrat belum? Udah. Udah belum? Tadi ada yang bilang belum, ada yang bilang udah. Udah belum? Coba lihat bentuknya ini kayak gimana. Sama nggak sama ini? Sama nggak? Bedanya di mana? Ini 4 ya? Ini sama dengan 4. Ini sama dengan berapa? 0. Nah, kalau masih berbeda, kita ubah dulu dia jadi persamaan kuadrat yang seperti ini. Yang ruas kanannya sama dengan 0. Berarti gimana caranya kalau mau sama dengan 0? Si 4-nya dipindah ke ruas kiri. Bisa kan? Gimana jadinya berarti? Ada yang tahu nggak? Jadi yang di ruas kiri tetap, yang ruas kanan pindah nih si 4-nya ke ruas kiri. Gimana jadinya berarti? Setengah X kuadrat min Ditambah. min dulu. Min 2X. Terus, nah si 4 ini pindah berarti kan. Jadi berapa? Oh. Ini sama dengan 0. Berapa? Min 4. Ayo. Selalu. Nah, kenapa dia min 4? Iya, pindah. Ini kan sama aja sama-sama dikurang 4 kan? Ini dikurang 4, ini dikurang 4. Berarti ini ditambahin min 4. Yang ini 4 dikurang 4 sama dengan berapa? 0. Iya. Jadi kayak gini bentuknya. Yang kirinya jadi setengah X kuadrat min 2X min 4 yang sama dengan 0. Paham? Masih bingung nggak? Masih dulu. Bingungnya di mana? Tapi contohnya Bu. Kir. Lagi ngapain? Bingung nggak? Min. Pokoknya ini kan kayak ngubah bentuk doang kan. Nih, misalkan Ibu punya lagi nih. 2X sama dengan 2X kuadrat sama dengan 5X min 10. Nah, ini kan bentuknya belum bentuk baku ya. Nah, kita ubah dulu jadi kayak gini bentuknya. Berarti kan dia pindah ke kiri, dia juga pindah ke kiri. Biar kanannya sama dengan 0. Nah, berarti jadinya gimana? 2X kuadrat 5X pindah ke kiri jadi min 5X min 10 pindah ke kiri jadi
plus 10. Nah, ruas kanannya kan udah nggak ada kan habis. Sama dengan 0 gini. Pokoknya bentuknya Iya, harus diubah seperti ini dulu. Paham? Paham. Terus pokoknya harus sederhana ya bentuknya. Kalau di sini cuma ada x kuadrat, x sama konstanta. Misalkan ada lagi nih, gue punya contoh lagi. 2 dikali x kuadrat plus 1 sama dengan 3 dikali x min 5. Ini x kuadrat bukan? Kuadrat bukan. Coba perhatikan. Pangkat tertingginya berapa dari variabel x? 2. 2, berarti x kuadrat. Nah, tapi belum sederhana. Bentuknya belum bentuk baku. Kalau belum bentuk baku, berarti kalian ubah dulu ke bentuk bakunya. Caranya gimana? Ya udah, ini kan tinggal diapain nih? Kali pelangi kan? Ya nggak? Dikali pelangi jadinya berapa jadinya? 2 kali x kuadrat? 2x 2 kuadrat. 2 dikali 1? 2. 2. Sama dengan? Ini juga kali pelangi nih. Berapa? 3 kali x? 3x. 3 kali min 5? Min 15. Nah, udah kayak gini. Terus diapain? Pindahin kan? Pindahin ke kiri. Pindahin ke kiri. Biar kanannya sama dengan 0, ya nggak? Berarti gimana jadinya? 2x kuadrat. Nih, kan biasanya kan yang ada variabel dulu. Yang kita taruh kan. Berarti min 3x dulu. Min 3x berarti pindah kan ke kiri. Min 3x. Terus plus 2 tetap kan. Konstanta. Plus 2. Terus min 15 pindah ke kiri jadinya Plus 15. Yang pindah ke kiri ibu biruin ya. Yang ini juga nih sama tadi yang pindah ini. Berarti ini sama ini. Terus berarti jadinya berapa? Sama dengan apa? 0. 0. Karena di kanan udah nggak ada. Ini udah sederhana belum? Belum. Belum. Masih bisa diapain nih? Ya konstanta. Tambah. Betul banget. Nggak usah ragu-ragu. Jawab aja. 2x kuadrat. Berarti min 3x tetap ya. 2 tambah 15 berarti berapa? 17. 17 sama dengan 0. Ini udah berarti udah baku ya bentuknya ya. Nah, baru boleh kalian nentuin A-nya berapa. A-nya 2, B-nya berapa? 2. B-nya min 3. Min 3. C-nya 17. 17. Oke. Jadi paham ya cara ngubah-ngubahnya ya? Insya Allah. Insya Allah. Nanti diulang lagi ntar ibu upload YouTube videonya. Nah, sekarang udah nih. Kita lihat A-nya berarti berapa? Balik lagi ke sini. Yang setengah x kuadrat min 2x min 4 sama dengan 0. Berarti A-nya berapa? 1, 2, Iya, 1/2 atau setengah. Terus B-nya berapa? min 2. Min 2. Betul. X-nya masuk gak? Enggak dong. Karena B itu koefisiensi X. Berarti X-nya nggak usah ikut. C-nya berapa? Min 4. Min 4. Dah, sampai sini paham? Paham. Nah, udah ya. Kita lanjut. Mau difoto nggak? Udah. Udah? Udah. Yang lain udah? Difoto? Dah. Berarti kita lanjut ke apa nih? Contoh juga. Nah, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini nilai x yang memenuhi merupakan akar-akar persamaan kuadrat.
Jadi, si X ini itu merupakan akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar itu maksudnya apa? Akar-akar itu penyelesaian. Penyelesaian itu apa? Jadi, X ini kan variabel. Variabel ini bisa hasilnya itu angka, berupa angka yang menjadikan persamaan ini benar nilainya. Coba kita lihat ya soalnya. Penyelesaian. Contoh. Nah, selidikilah apakah X sama dengan 2 merupakan akar-akar dari persamaan X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Nah, kalian berarti selidiki nih si X-nya ini sama dengan 2. Masukin ke persamaan ini. Terus hasilnya bener nggak sama dengan 0? Coba ya. Mau dimasukin nggak? Mau dicoba nggak? Coba. Coba. Berarti X-nya kan sama dengan 2. Kita punya persamaannya apa? X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Nah, masukinlah nilai X sama dengan 2 ke persamaan yang ini. Berarti berapa gimana jadinya? 2X. 2 kuadrat, ya kan? Kan Iya. X kuadrat. Nah, berarti X-nya diganti jadi 2, ya kan? Plus X berarti 2. 2 plus min min 6 sama dengan 0. Nah, sekarang coba kita hitung 2 kuadrat berapa? 4. 4 tambah 2 dikurang 6 sama dengan 0. 4 tambah 2 berapa? 6. 6 dikurang 6 sama dengan 0. 6 dikurang 6 berapa? 0. 0 sama dengan 0. Berarti benar nggak hasilnya? Benar. Benar. Nah, berarti kalau 0 sama-sama 0, misalnya 0 sama dengan 0, berarti hasilnya benar. Berarti X sama dengan 2 itu merupakan akar-akar dari persamaan ini. Paham? Ya, paham. Ya. Sekarang coba kita lihat contoh yang kedua. Ya. Ini mau difoto dulu nggak? Nah, kalau yang kedua itu, ini Ibu hapus ya tesnya. Diketahui X sama dengan 6 merupakan akar-akar persamaan X kuadrat min 10X ditambah P sama dengan 0. Tentukan nilai P. Nah, kalau di sini diketahui si X ini udah merupakan akar-akar, berarti udah pasti dia merupakan akar-akarnya. Nah, di sini tapi persamaannya masih berupa apa nih? Ada nilai P-nya nih. Ya kan? Kan biasanya nilainya angka ya, P ini. Nah, kita suruh tentukan nilai P. Sama aja caranya, masukin berarti X sama dengan 6. Jadinya gimana? Ini kan X kuadrat min 10X ditambah P sama dengan 0. Berarti si X-nya kita masukkan jadi berapa nih X-nya? 6. Berarti 6 kuadrat. 6 kuadrat dikurang 10. X-nya berapa? 6. 6. Berarti 10 kali 6 ya. Terus tambah P sama dengan 0. 6 kuadrat berapa? 13. 6 kuadrat 12 apa 36? Ayo. Jangan lupa. 36. Kan 6 kuadrat 6 kali 6, bukan 6 tambah 6. Ya lupa, Bu. Ya. 10 kali 6 berapa? 60. 60. Ditambah P sama dengan 0. 36 dikurang 60 berapa? Min Min 20. 20.
24. Iya, betul. 24. Nggak tambah P sama dengan 0. Nah, kalau kita mau cari P, berarti ini pindah ruas ke kanan. P sama dengan min 24. 24 Jadi ditambah plus, ya nggak? jadi plus Iya, dia pindah ke kanan jadi plus. Berarti P-nya udah dapat berapa? 24. Iya, 24. Nah, berarti persamaannya jadi gimana? X kuadrat Kuadrat plus min min apa? min, Bu. Ayo fokus. Ibu ya apa? Kan ibu ini, ibu ngetes kalian. Min 10x. Terus Plus 24. iya, betul. 24 sama dengan 0. udah deh. Gede. Jadi P-nya 24 samanya jadi kayak gini. Dah, paham? Paham. Paham ya? Foto dulu nggak? Sok difoto. Ya. Udah cuma sampai sini aja hari ini. Besok baru kita Oh iya sih. Besok baru. Kan, Bu? Oh. Ada dong, ada lagi. Kalau nggak ada tugas nanti kalian gimana latihannya? Bu, ulangan saya kemarin berapa, Bu? Itu siapa? Ibu nggak Tahu, Bu. Itu siapa itu? Saya, Bu. Rizky, Bu. Siapa itu Rizky? Rizky nggak pernah ngerjain tugas ibu, Rizky. Pernah sering, Bu. Sering. Real lihat aja ya, nanti kita bahas. Udah sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Tidak. Ada yang masih bingung nggak? Bu, lainnya saya, Bu. Stay, Rizky. Jangan ganggu. Ya, Bu. Jangan ganggu. Jangan ganggu. Udah ya, bisa semuanya. Insya Allah bisa. Oh iya, kita cari contoh yang salah nih. Misalkan ya, lihat contoh yang pertama. Ini kan selidiki apakah X sama dengan 2. Ini benar ya hasilnya ya. Coba kita cek yang salah. Misalkan kita masukin X-nya sama dengan 1. Kita masukin ke persamaan ini. Berarti jadinya gimana? 1 kuadrat plus 1 min 6 sama dengan 0. 1 kuadrat berapa? 1 tambah 1 kurang 6 sama dengan 0. 1 tambah 1 2 kurang 6 dengan 0. 2 kurang 6 berapa? 4. Min 4. Sama dengan 0. Nah, ini kan tidak sama kan? Min 4 tidak sama dengan 0 dong. Nah, ini salah berarti. Salah berarti X ini bukan merupakan akar-akar dari persamaan ini ya. Bisa ngebedainnya ya. Ya udah. Nah, sekarang latihan soalnya. Tandain LKS-nya halaman 14. Tandain ya semua nomor. Baca Sama Ibu minta kalian baca materi cara menentukan akar persamaan dengan perfaktoran, kuadrat sempurna sama rumus ABC. Jadi nanti minggu depan tinggal dibahas yang kalian nggak ngerti apa, tapi Ibu tetap jelasin gitu. Oke, sampai sini.